Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Puja Scorpio. Nah, teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang latihan soal seni budaya bab 6, apresiasi seni budaya Nusantara. Oke, sebelum kita mulai latihan soal-soalnya, jangan lupa teman-teman klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya. Oke, langsung saja kita ke soal. Soal nomor 1. Pernyataan yang sesuai mengenai pengertian apresiasi adalah: A. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, apresiasi dimaknai penilaian atau penghargaan untuk mengukur kualitas sesuatu. B. Dalam bahasa Inggris, apresiasi dikenal dengan istilah appreci yang bermakna kesadaran terhadap nilai seni dan budaya. C. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, apresiasi memiliki dua pengertian, yakni kesadaran terhadap nilai seni dan budaya, serta penilaian penghargaan terhadap sesuatu. D. Dalam artian sempit, kegiatan apresiasi dapat dimaknai sebagai kegiatan mengamati, menanggapi, dan menghayati untuk menemukan kualitas dan nilai dari suatu bentuk. E. Apresiasi dapat dimaknai sebagai upaya untuk memahami bentuk-bentuk dan hasil seni budaya secara menyeluruh, termasuk memahami nilai-nilai yang ada di dalamnya, seperti nilai estetika. Jawabannya C. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, apresiasi memiliki dua pengertian, yakni kesadaran terhadap nilai seni dan budaya, serta penilaian penghargaan terhadap sesuatu. Soal nomor 2. Alasan nilai estetika menjadi nilai yang paling sering muncul dalam apresiasi seni budaya adalah: A. Kepekaan seseorang terhadap nilai-nilai estetika. B. Masyarakat memiliki norma tersendiri terkait estetika. C. Tanpa nilai estetika, seseorang sulit mengapresiasi seni budaya. D. Estetika merupakan nilai tertinggi yang ada di dalam diri manusia. E. Tingginya nilai estetika dalam berbagai bentuk karya seni budaya. Jawabannya A. Kepekaan seseorang terhadap nilai-nilai estetika. Soal nomor 3. Ahli yang menyebutkan bahwa apresiasi terhadap suatu bentuk kreasi seni merupakan suatu tindakan kreatif adalah: A. Soedarso, B. Rollo May, C. Brand Jewelson, D. Edmund Beckman, E. Basuki Abdullah. Jawabannya B. Rollo May. Soal nomor 4. Hal-hal yang menyebabkan perbedaan apresiasi yang ditunjukkan oleh setiap orang adalah: A. Perbedaan tingkat ilmu pengetahuan, pemahaman, pengalaman, nilai dan norma dalam masyarakat, serta kondisi internal dalam diri seseorang. B. Perbedaan tingkat ilmu pengetahuan, pemahaman, nilai dan norma dalam masyarakat, status sosial, serta kondisi internal dalam diri seseorang. C. Perbedaan tingkat ilmu pengetahuan, pemahaman, pengalaman, status sosial, dan kondisi internal dalam diri seseorang. D. Perbedaan tingkat ilmu pendapatan, pemahaman, pengalaman, status sosial,
dan kondisi internal dalam diri seseorang. T. Perbedaan tingkat ilmu pengetahuan, pendapatan, pengalaman, status sosial, serta nilai dan norma dalam masyarakat. Jawabannya C. Perbedaan tingkat ilmu pengetahuan, pemahaman, pengalaman, status sosial, dan kondisi internal dalam diri seseorang. Soal nomor 5. Berikut yang tidak termasuk akibat dari ketiadaan apresiasi seni budaya adalah: A. Mudahnya budaya luar untuk masuk dalam kehidupan masyarakat Indonesia. B. Upaya menjaga dan melestarikan bentuk-bentuk seni budaya tidak maksimal. C. Sulitnya memberikan penilaian objektif dan akurat atas suatu karya seni. D. Sulitnya membangun komunikasi antara seniman dan penikmat seni. E. Seseorang sulit memahami dan mencintai seni budaya. Jawabannya A. Mudahnya budaya luar untuk masuk dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Soal nomor 6. Salah satu ciri dari apresiasi pasif adalah: A. Menunjukkan tingginya minat seseorang terhadap karya seni. B. Memerlukan penelusuran informasi lebih lanjut. C. Tidak didasarkan pada cerapan panca indera. D. Berdasarkan cerapan panca indera. E. Memerlukan proses analisis. Jawabannya D. Berdasarkan cerapan panca indera. Soal nomor 7. Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk memperoleh informasi seni budaya menggunakan pendekatan aplikatif adalah: A. Melakukan praktek berkarya. B. Bertanya kepada keluarga dan kerabat. C. Menelusuri sumber sejarah di internet. D. Menelusuri sejarah penciptaan seni budaya. E. Bertanya langsung kepada seniman yang bersangkutan. Jawabannya A. Melakukan praktek berkarya. Soal nomor 8. Hal yang menyebabkan kurang maksimalnya apresiasi pada pendekatan kesejarahan adalah: A. Ketiadaan dedikasi, kesabaran, dan kemauan. B. Banyaknya bentuk seni budaya yang akan dipelajari. C. Pesatnya perkembangan seni budaya yang akan diapresiasi. D. Sulit mengakses daerah pelestari seni budaya yang akan diapresiasi. E. Banyaknya informasi terkait seni budaya yang diperoleh melalui internet. Jawabannya A. Ketiadaan dedikasi, kesabaran, dan kemauan. Soal nomor 9. Apresiasi estetis dapat dimaknai sebagai: A. Apresiasi yang ditunjukkan secara mendalam. B. Upaya penilaian berdasarkan unsur-unsur cerapan atau tangkapan panca indera. C. Upaya penilaian terhadap suatu bentuk karya seni melalui pengamatan dan penghayatan. D. Apresiasi yang bersifat serta-merta dan tidak melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap bentuk karya seni yang diamati. E. Upaya penilaian yang lebih kompleks dengan melibatkan beberapa kegiatan seperti klasifikasi, deskripsi, tafsiran, analisis, evaluasi, dan kesimpulan. Jawabannya C. Upaya penilaian terhadap suatu bentuk karya seni melalui pengamatan dan penghayatan. Soal nomor 10.
Berikut yang tidak termasuk tujuan dari apresiasi seni budaya adalah A. Mengembangkan kreativitas, B. Menyempurnakan karya seni, C. Menumbuhkan kepekaan estetis, D. Menambahkan pengalaman berkesenian, E. Memahami alasan penciptaan karya seni. Jawabannya D. Menambahkan pengalaman berkesenian. Soal nomor 11. Contoh manfaat dari apresiasi seni budaya adalah A. Menumbuhkan kepekaan estetis, B. Menguji kemampuan kritikus seni, C. Mengetahui kualitas suatu karya seni, D. Meningkatkan kualitas suatu karya seni, E. Mengembangkan potensi suatu karya seni. Jawabannya D. Meningkatkan kualitas suatu karya seni. Soal nomor 12. Memperhatikan penggunaan warna yang digunakan dalam suatu lukisan merupakan kegiatan yang dilakukan pada tahapan A. Interpretasi, B. Penilaian, C. Deskripsi, D. Evaluasi, E. Analisis. Jawabannya E. Analisis. Soal nomor 13. Kegiatan analisis mengandung makna A. Memberikan penilaian terhadap suatu karya seni setelah memahami aspek-aspek pembangun karya seni tersebut, B. Mengidentifikasi suatu bentuk karya seni atau budaya melalui hasil cerapan atau tangkapan panca indera, C. Mendeskripsikan segala kemungkinan terkait makna yang tersimpan dalam suatu karya seni, D. Mengaitkan unsur-unsur pembentuk yang terlihat dalam suatu karya, E. Penangkapan makna yang terkandung dalam suatu karya seni. Jawabannya D. Mengaitkan unsur-unsur pembentuk yang terlihat dalam suatu karya. Soal nomor 14. Contoh pengaruh unsur ekstrinsik yang digunakan dalam tahapan interpretasi adalah A. Alat dan bahan yang digunakan seniman dalam menciptakan karya, B. Teknik yang digunakan seniman dalam menciptakan karya, C. Besar kecilnya objek yang terlihat dalam suatu karya, D. Latar belakang seniman dalam menciptakan karya, E. Lokasi tempat karya tersebut dipamerkan. Jawabannya D. Latar belakang seniman dalam menciptakan karya. Soal nomor 15. Pernyataan yang sesuai mengenai kaitan apresiasi dan upaya pelestarian seni budaya Nusantara adalah A. Apresiasi dan upaya pelestarian seni budaya Nusantara merupakan dua hal yang paling bertentangan. B. Apresiasi merupakan hasil yang akan diperoleh dari upaya pelestarian seni budaya Nusantara. C. Tanpa apresiasi, upaya pelestarian seni budaya Nusantara hanya akan menjadi wacana. D. Tanpa upaya pelestarian seni budaya Nusantara, apresiasi akan menjadi wacana. E. Upaya pelestarian seni budaya Nusantara dapat dilakukan tanpa apresiasi. Jawabannya C. Tanpa apresiasi, upaya pelestarian seni budaya Nusantara hanya akan menjadi wacana.